Perkenalkan, nama saya Intan Darhayu, mahasiswa semester 1 Prodi Tradisi IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan antropologi pendidikan, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah landasan pendidikan IPS yang diasuh oleh Bapak Nurdiansa MPD. Apa aja sih yang akan dibahas? Nah, saya akan menjelaskan tentang landasan antropologi pendidikan, sejarah perkembangan antropologi, manfaat landasan antropologi dalam pendidikan, pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan, dan aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, yaitu pengertian landasan antropologi. Sebelum kita membahas apa itu landasan antropologi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian antropologi itu sendiri. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Apa sih yang dipelajari dalam antropologi itu? Nah, antropologi itu mempelajari manusia sebagai makhluk biologi sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Itulah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Dari penjelasan saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Nah, ada yang tahu nggak gimana awal mulanya antropologi itu? Antropologi itu lahir atau muncul berawal dari keterkaitan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Dari situlah terbentuk ilmu antropologi. Setelah kita tahu arti antropologi, sekarang saya akan jelaskan arti landasan. Landasan itu berarti sebagai tumpuan, dasar, atau alas. Setelah kita tahu arti dari antropologi dan landasan, sekarang kita satukan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pengajaran dan pelatihan dalam suatu pendidikan. Yang kedua adalah sejarah perkembangan landasan antropologi pendidikan. Di dalam sejarah perkembangannya, antropologi itu dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase pertama sebelum 1800, sekitar abad 15-16, di mana bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga Australia. Dalam penjelajahannya, mereka banyak menemukan hal-hal baru. Nah, mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kemudian, kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka itu mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut, mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudianlah yang dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Fase kedua, yaitu pada pertengahan abad 19. Integrasi muncul. Bahan-bahan etnografi disusun menjadi sebuah karangan-karangan. Penyusunan bahan etnografi tersebut berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, yaitu perkembangan masyarakat dan kebudayaan sangatlah lambat. Dimulai dari tingkat terendah melalui beberapa proses yang akhirnya sampai di tingkat tertinggi. Masyarakat yang masih ada di tingkat terendah dari kebudayaan manusia zaman dahulu, mereka adalah salah satu contoh masyarakat primitif. Dan contoh untuk masyarakat yang ada di tingkat tinggi adalah bangsa Eropa sendiri. Sekitar tahun 1860 muncul karangan yang mengklasifikasikan aneka kebudayaan di dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu. Maka muncullah ilmu antropologi. Fase ketiga, awal abad ke-20. Dalam fase ketiga ini, ilmu antropologi menjadi ilmu yang praktis, yang bertujuan mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial
dan guna mendapat pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Berikut saya akan menjelaskannya. Awal abad 20, negara-negara penjajah di Eropa berhasil menetapkan kekuasaannya di daerah-daerah jajahannya di luar Eropa. Dalam hal ini, ilmu antropologi sangat penting karena menyangkut tentang pentingnya dalam mempelajari kebudayaan bangsa-bangsa di luar Eropa yang masih mempunyai masyarakat yang belum kompleks. Ilmu antropologi berkembang di negara-negara penjajah, terutama Inggris. Bahkan berkembang juga di negara Amerika Serikat yang bukan merupakan negara kolonial. Fase keempat, ilmu antropologi. Nah, pada fase keempat, ilmu antropologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya, pengetahuan yang jauh lebih teliti dan metode-metode ilmiahnya yang semakin tajam. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya antipati kolonialisme setelah Perang Dunia II. Dan sekitar tahun 1930, bangsa primitif mulai hilang dan benar-benar hilang setelah Perang Dunia Kedua. Lapangan penelitian ilmu antropologi berhasil berkembang dengan tujuan dan pokok yang baru dengan berlandaskan bahan etnologi dan metode ilmiah yang lalu. Pokok tujuan yang baru itu ditinjau dan diteliti di dalam suatu simposium oleh 60 tokoh ahli antropologi dari negara-negara di Amerika dan Eropa pada tahun 1951. Wah, banyak ya ternyata tokohnya. Nah, penelitian ini tidak hanya tertuju pada penduduk pedesaan di luar Eropa, tapi juga suku bangsa pedesaan di Eropa itu sendiri, seperti bangsa Irlandis, Flam, dan Suomi. Ilmu antropologi itu ada dua tujuannya. Satu, tujuan akademis, yaitu pengertian manusia beserta bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan. Kedua, tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia dalam berbagai masyarakat, suku bangsa, guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Sekarang kita masuk kepada manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Manfaat dari landasan antropologi pendidikan itu, yang pertama, kita dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Kemudian yang keempat itu dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Dari manfaat tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa antropologi dapat menjadikan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme. Yang keempat, pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Perbedaan geografis mencakup perbedaan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti letak daerah. Misalnya, pantai, daerah pegunungan, daerah tropis, daerah subtropis, daerah subur, daerah tandus, dan sebagainya. Sebagai contoh, pengaruh daerah subtropis terhadap pola kerja manusia akan berbeda dengan daerah tropis. Perbedaan tersebut melahirkan pula perbedaan kebudayaannya, baik dalam wujud ide-ide, pola, tingkah laku maupun kebudayaan. Di daerah subur seperti di Indonesia, di mana manusia tidak perlu berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya, di mana sumber-sumber alam relatif mudah diambil, membuat manusia juga bermurah hati terhadap sesamanya. Sehingga bila ada seorang warga masyarakat yang mengalami kekurangan, orang lain dengan mudahnya membantu orang yang menderita tersebut. Karena hal itu, terutamanya di pedesaan, di mana kebutuhan hidup dari alam sekitar relatif lebih mudah didapatkan,
perasaan gotong royong antara warga masyarakat sangat tinggi. Sebaliknya, di daerah perkotaan, di mana manusia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan hidupnya, maka perasaan gotong royong itu makin menipis dari perasaan individualitasnya lebih tinggi. Dari penjelasan di atas, pendidikan perlu dilandasi antropologi. Kenapa? Karena melalui antropologi bisa membuka diri tentang keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia dan menghargai kebudayaan orang lain. Kemudian, implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Dalam implikasi ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu identifikasi kebutuhan belajar masyarakat yang bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik yang secara formal maupun informal. Tokoh seperti tokoh agama dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Kemudian, keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah kita melakukan identifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Kemudian, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar, pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengolah sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Penerapan landasan antropologi dalam pendidikan saat ini yaitu dalam model pembelajaran yang berbasis budaya lokal. Kemudian, metode pembelajaran karya wisata. Dan ketiga, pembelajaran dengan modeling. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai landasan antropologi pendidikan. Semoga kita semua mendapatkan ilmunya dan manfaatnya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.